Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang manajemen penerbitan pers, organisasi penerbitan pers di bidang percetakan oleh Nur Hidayah. Nah, Printing Department atau bidang percetakan. Memang percetakan menjadi bagian terpenting pada penerbitan pers, tapi tidak mutlak harus ada. Penerbitan pers bisa mencetak pada perusahaan lainnya, tapi ada juga perusahaan penerbitan pers yang memiliki mesin-mesin cetak sendiri dan bahkan melayani percetakan pers lainnya. Proses kerja unit percetakan dimulai dengan menerima order cetak yang sudah jadi. Percetakan sudah menerima dalam bentuk layout dan tinggal dibuatkan plate atau plate making. Semua isi percetakan dibuat berdasarkan layout dan plate tersebut sehingga percetakan tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap isi percetakan. Kemudian, dalam manajemen percetakan, pemimpin percetakan dibantu oleh dua manajer produksi dan manajer administrasi. Manajer produksi membawahi 3 bidang, yaitu bidang pracetak, cetak, dan administrasi keuangan dan administrasi umum atau personalia. Nah, kita masuk di bagian pertama, yaitu bidang pracetak. Di bidang ini merupakan kumpulan bagian yang bekerja antara redaksi dan percetakan. Terdiri dari tata letak atau perwajahan, desain, pembuatan film, dan plate making. Akibat bertambah pesatnya kemajuan teknologi komunikasi di bidang percetakan, ada 3 pekerjaan redaksional yang dialihkan ke bidang usaha, yaitu setting atau pengetikan naskah, correction atau pengoreksian naskah, dan layout atau tata letak. Kemudian, bidang pracetak. Bidang pracetak memiliki 4 bagian. Yang pertama, bagian setting dan korektor. Bagian ini adalah bagian yang menerima naskah dari luar. Kemudian yang kedua, bagian desain. Bagian desain adalah satu pekerjaan yang menggabungkan antara seni dengan teknologi komputer guna menghasilkan suatu karya seni yang dapat menunjang perwajahan dari sebuah penerbitan pers. Orang yang bertanggung jawab terhadap wajah dan penampilan koran atau majalah disebut desainer dengan berkonsultasi dahulu dengan redaksi. Kemudian bagian ketiga, bagian layout atau layout perwajahan, lebih dikenal dengan sebutan layout dalam suatu penerbitan pers. Mempunyai peranan yang penting karena hasil kerja layout inilah yang berhadapan langsung dengan konsumen atau pembacanya. Jika layoutnya menarik, maka masyarakat juga pasti tertarik untuk membacanya. Kemudian bagian keempat, bagian reproduksi. Bagian reproduksi ini tugasnya membuat film dan plate cetak. Film dibuat dalam 2 bagian, yaitu positif dan negatif. Di mana film positif adalah film warna putih tulisan hitam, sedangkan film negatif adalah film hitam dengan tulisan putih. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, bidang cetak. Bidang cetak atau printing adalah bagian mencetak penerbitan baik untuk koran maupun majalah. Bidang cetak umumnya ditangani 2 bagian, yaitu operator cetak dan bagian pengepakan hasil penerbitan. Yang ketiga, bidang perawatan.
Bidang perawatan tugasnya merawat mesin. Perawatan ini penting untuk menjaga kualitas percetakan. Kemudian bagian keempat, administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan pada bidang cetak ini adalah bagian yang mengurusi persoalan keuangan. Misalnya, bagian kasir tugasnya menerima uang hasil dari menarik ongkos cetak, mengatur pembelian bahan baku percetakan seperti kertas, tinta, film, dan obat-obatan untuk reproduksi. Bagian inilah yang akhirnya menghitung untung dan rugi perusahaan percetakan. Kemudian bagian terakhir, bagian administrasi umum dan personalia, di mana bagian administrasi umum dan personalia ini adalah tugasnya yaitu mengatur tenaga kerja atau sumber daya manusia, mengurusi gaji dan kesejahteraan karyawan, keamanan kerja, serta pemeliharaan gedung. Nah, kemudian dalam memanage percetakan, seorang manajer percetakan harus melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan yang pertama, mendorong aktivitas karyawan untuk memelihara keadaan lingkungan kerja, mengatur tata letak ruangan, menyusun urutan tugas dan sistem kerja yang diberlakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang enak dan menyenangkan. Yang kedua, mendisiplinkan kerja karyawan. Kemudian kita lanjut bagian ketiga yang harus dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan manajer dalam bidang percetakan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan karyawan dalam penguasaan teknik mencetak. Keempat, menyusun estimasi harga pokok atau ongkos cetak dengan menyelenggarakan program pengendalian kualitas cetak. Yang kelima, menyusun rencana penggunaan bahan baku, bahan penolong lainnya sesuai dengan order yang diterima atau disesuaikan dengan bagian distribusi. Yang keenam, menentukan spesifikasi bahan baku serta komponen yang diperlukan dalam suatu percetakan, sekaligus menetapkan kuantitas dan volume kegiatan yang diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menyimpan dan memelihara bahan-bahan, komponen-komponen percetakan, dan bahan baku lainnya untuk memenuhi kebutuhan produksi harian sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja dalam percetakan. Baik, sekian pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.